Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Di dalam Quran surat Luqman ayat 20, nikmat itu ada dua macam. Ada nikmat zahirah dan ada nikmat batinah. Ada nikmat zahir dan nikmat batin. Itu istilah dalam Quran. Seperti telah kita ketahui, nikmat zahir itu begitu banyak dan tidak bisa kita catat seluruhnya. Andaikan pohon-pohon menjadi kalamnya, lautan sebagai tintanya, tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang begitu banyak. Kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah menghasilkan, membawa rahmat. Jadi nikmat harus melahirkan rahmat, begitu. Jika tidak melahirkan rahmat, maka nikmat akan melahirkan laknat. Gitu ya. Jadi manusia itu kan diberi oleh Allah segala-galanya. Nikmat ijad. Ijad itu diadakan oleh Allah. Kita menjadi makhluk yang lebih baik daripada makhluk lain. Dibanding dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, manusia itu kan fi ahsani taqwim. Itu satu kenikmatan, disebut nikmat ijad. Kemudian juga nikmat dari Allah, kita diciptakan menjadi laki-laki, menjadi perempuan, begitu. Itu adalah nikmat yang mesti disyukurkan, mesti menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Tetapi ternyata ada laki-laki yang tidak menerima jadi laki-laki, kemudian diubah menjadi perempuan. Itu haram hukumnya. Nikmat ini malah menjadi laknat ketika manusia mengubah ciptaan Allah.
Dan banyak pula perempuan yang tidak menerima jadi perempuan, bersikap seperti laki-laki. Sekarang kan banyak awewe itu main bal ayeuna. Aya awewe adu tinju, awewe adu banting, aya awewe anu sanggup ngangkat barbel nepi ka 100 kilo kunaon. Ya. Kabayangkeun we teu sanggup boga pamajikan juga kitu. Ini tidak menerima nikmat dari Allah. Mestinya jadi rahmat malah menjadi laknat, begitu. Nikmat menjadi laknat ketika tidak bisa menggunakan nikmat Allah pada tempatnya. Bahasa lain dengan ungkapan bersyukur. Apa syukur itu? Syukur adalah tasarruful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajli. Syukur adalah seorang hamba menggunakan, mentasarrufkan segala nikmat Allah yang diberikan kepadanya li ajlihi karena Allah, yang diridhoi oleh Allah. Maka nikmat ini menjadi rahmat, begitu. Ketika manusia bersyukur dan benar sebagaimana mestinya, maka nikmat ini menjadi rahmat. Ketika manusia tidak bersyukur kepada Allah, maka nikmat menjadi laknat. Itu. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang menyatakan bersyukur, tapi cara bersyukurnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah, maka sama nikmat ini menjadi laknat. Begitu. Karena itu Allah berikan nikmat batinah. Jadi ada dua kan tadi. Di Quran surat Luqman ada ungkapan nikmat dhahirah dan nikmat batinah. Saya bacakan ayatnya. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan wa minan nasi mayujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Surat Luqman ayat 20. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu yang di langit dan yang di bumi. Itu nikmat dari Allah. Yang di langit dan di bumi menjadi mencukupi kepentingan manusia. Tidak usah saya jelaskan lebih jauh lagi lah ya. Semuanya sudah bisa merasakan itu. Kemudian Allah menyatakan wa asbago alaikum ni'amahu dhahirata wa batinah, dan Allah sempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan yang dimaksud nikmat batinah adalah diturunkannya kitab, diutusnya Rasul. Maka dengan diturunkannya kitab, diutusnya Rasul, sekarang segala nikmat itu ditasarrufkan sesuai dengan keinginan Allah, yang disebut syukur itu. Karena itu kita bisa istinbat, bisa kita ringkaskan
Siapapun yang bersyukur kepada Allah ketika berbeda caranya dengan Rasulullah, bukan itu yang dimaksud syukur. Bukan itu yang dimaksud syukur. Sebagai bukti syukur itu adalah ikuti saja Quran dan Sunnah, nantinya begitu, Pak. Ketika orang mengikuti Quran dan Sunnah, maka itulah orang yang bersyukur yang sebenarnya. Mentasarufkan nikmat Allah itu. Makanya saya sering sampaikan contohnya, Rasulullah tiap malam tahajud, ya. Rasulullah kan tiap malam tahajud. Ya, kita juga kan tiap malam hayang tahajud. Kalau Rasul tiap malam tahajud, hari urang mah moal penting hayang tahajud. Paham? Hayang tahajud moal penting ngan minang terjadi nanti. Ya. Beliau kalau sholat tahajud baca surat yang panjang, dan beliau senangnya sendirian, tidak berjamaah kalau tahajud itu. Aisyah saja tidak ikut, makmum ke Rasulullah. Beliau senang sholat tahajud di rumah lagi. Beliau pernah sholat malam, sholat tahajud di rumahnya, di kamar tidurnya, di atas tempat tidurnya. Jadi beliau manfaatkan rumah itu untuk melahirkan kebaikan sebagai tasarruf dari nikmat Allah itu. Nikmat punya rumah gitu kan, punya tempat tinggal, malam tidak terlalu kedinginan, siang tidak kepanasan, karena punya tempat tinggal itu kenikmatan besar. Kemudian beliau manfaatkan, gunakan nikmat itu sesuai dengan aturan Allah. Gitu. Jadi boleh sholat di kamar tidur, boleh sholat di atas tempat tidur, asal bersih dari najis. Cuma tempat tidur Rasulullah mah sama salamar, dari tempat tidur orang busa tilu upap, kabayakeun ke ruku teh nyod-nyodan itu. Nah itu, asal bersih dari najis. Beliau baca surat yang panjang karena sendirian. Pernah dalam satu rakaat membaca surat Al-Baqarah sampai 80 ayat. Pernah dalam satu rakaat beliau membaca surat Al-Imran 100 ayat setengahnya dalam satu rakaat. Tapi bukan harus, ya. Ini saya sering menyampaikan juga dalam arahan-arahan. Kalau menjadi imam, jangan baca surat yang panjang. Imam yang paham, imam yang bijak, imam yang mengerti, yang memperhatikan makmumnya. Makmum itu ada yang berkeperluan, makmum itu ada yang sudah tua, makmum teh anu hareeng. Ieu ngadeg we maca surat nu panjang eta mah imam sasoranganeun. Komo ta makmum nyeribeuteuh karunya. Karena itu kata Nabi, falyukhafif, ringankan saja. Tapi kalau salat sendirian silahkan sekendaknya, karena tidak bawa muatan. Imaman mana parono kue atulah. Satujunya Bapak Ibu. Satuju pisan lah. Nu parono kue imaman mana nu parono eta we atuh Al-Fajru, Al-Ghasyiyah, Al-Lail, eta we nu parono. Haji kata satuju.
Da eta kulhu wae. Salat kulhu tara tinggalin. Tapi kami takbiratul ihram ku malaikat geus ditulis. Moal teu kulhu si eta itu jadi masuk yang pendek teman Pak. Ya. Kita lanjutkan. Pernah beliau salat tahajud karena baca surat yang panjang, bacaan belum selesai, beliau duduk karena capek mungkin, karena badannya sudah agak gemuk. Ketika mau menyelesaikan bacaan baru berdiri. Dalam sholat sunat boleh gitu, bermaca capek diuk we heula bacaan terus. Ketika mau menyelesaikan bacaan berdiri boleh dina sholat sunat mah. Mun maca surat panjang gitu, ari maca alam taro namanya diulah. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, enggak usah seperti itulah. Andakan sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, sudah jelas surga. Enggak usah seperti itu. Ulah kitu teuing lah nanti kababaregan gitu." Beliau jawabnya ringkas, "Apalah akunu abdan syakur? Apakah tidak layak aku menjadi hamba yang bersyukur?" Istinbat dari hadis itu, bukti syukur adalah salat. Begitu. Nah, dalam mentasarufkan nikmat Allah itu, yang pertama adalah salat itu. Baik nikmat jasad, nikmat berpakaian, nikmat tempat itu kan. Lalu salatnya yang mana? Nah, begitu. Ketika salatnya berbeda dengan salat Rasulullah, bukan syukur itu yang dimaksud. Jadi ketika bersyukur dan dibuktikan syukur dengan salat, dan salatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu kan uswah hasanah dalam bersyukur kepada Allah. Ketika salat berbeda dengan cara salat Rasulullah, maka itu bukan yang dimaksud syukur dalam bentuk salat itu. Makanya ini harus hati-hati. Karena itu saya kutip Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami. Kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu. Diutusnya Rasul itu adalah kenikmatan. Agar manusia bisa mentasarufkan nikmat sesuai dengan keinginan Allah. Yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Begitu. Jika kita kaitkan dengan penggunaan nikmat tadi, baru dinyatakan benar mentasarufkan menggunakan nikmat ketika kita beruswah kepada Rasulullah. Dan Rasul dinyatakan sebagai uswatun hasanah. Saya sering menyampaikan, karena sekarang muncul alasan-alasan dari ustaz-ustaz juga. Andai kan tidak ada dalam Quran sunnahnya, Rasul tidak mencontohkan, kan bagus, gitu. Masa yang bagus tidak diterima? Itu kan banyak. Kita dengar, nah Quran sunnah itu aya, Rasul itu nyontoh, tapi tidak halus. Menjadi halus diterima. Itu ya bukan dalil. Quran sunnah bukan dalil, bukan hujah nakliyah. Tapi hujah akliyah namanya. Hujah nakliyah itu hujah yang dinukil dari Quran dan Sunnah. Kenapa melakukan ini dalilnya? Nah itu namanya hujah nakliyah. Alasan yang tadi
Walaupun dalam Quran Sunnah tidak ada, Rasul tidak mencontohkan, kan bagus. Masa yang bagus tidak diterima? Ini kan bukan nakliyah, akliyah ini. Akal semata. Hujah akliyah itu. Tapi ketika saya tanya, lalu contoh yang bagus itu siapa? Yang baik itu? Ya Rasulullah katanya. Ngaku nih Pak. Kemudian ada amal yang berbeda dengan Rasulullah, berarti berbeda dengan yang bagus. Kan uswatun hasanah Rasulullah. Ketika ada amal yang berbeda, apalagi bertentangan dengan Rasulullah, berarti berbeda dengan yang bagus. Atau bertentangan dengan yang bagus. Kalau berbeda dengan yang bagus, mikir seketika. Itu alasannya. Kedua, alasannya dalam Quran surat At-Taubah ada, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Itu kalimat istaronya. Kemudian dalam ayat lain dengan ungkapan tijarah. Jadi seolah-olah kita itu sedang berdagang. Amal kita itu sebagai barang jualan yang akan dibeli oleh Allah. Makanya mesti bagus gitu. Nyadi halus-halus amalnya. Cuma pertanyaanna, mun barang dagangan hayang laku itu kudu halus cek nu ngajual, halus cek nu meuli. Cek nu ngajual mah halus, kan cek nu meuli goreng. Dibeli mah. Nah, begitu Pak. Kadang-kadang gitu, menetapkan bagus teh cek kurang. Mestinya bagus itu menurut Allah, dan bagus menurut Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Iya itu. Nah, begitu Pak. Kama arsalna fikum rasulan. Inilah ya. Karena itu nikmat-nikmat zahir, nikmat duniawiyah menjadi rahmat ketika menggunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan Allah. Yang mana? Yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi itu aja. Makanya kita terus ya menyampaikan adalah ikuti Rasulullah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Rasul membacakan ayat Quran, itu kan tuntunan, pedoman Al-Quran itu. Sebagai rujukan dari setiap amal di situ. Karena Allah memerintahkan kembalilah kepada kitab Allah satu. Dan sunnah Rasulullah. Itu Allah yang memerintahkan. Jika terjadi tanazu, ya, berargumen karena berbeda pendapat, maka rujukannya adalah kitab Allah dan sunnah Rasul. Itulah rujukan yang terbaik. Jika semuanya sepakat, saya kira perbedaan-perbedaan ini akan mudah dengan selesai. Tetapi ketika tidak ridho rujuk kepada Quran, kepada sunnah, sulit untuk menyelesaikan perbedaan. Malah lebih jauh pertentangan. Saya pernah sampaikan, ada tamu ilmiah itu yang jadi agenda pembahasan mengenai metodologi istinbat ahkam, turuk istinbat ahkam, mengistinbat hukum itu. Pertama saya akan sampaikan, seringkali kita mendapat tuduhan bahwa kita tidak menghargai ulama. Ini salah sekali.
Karena tidak akan bisa mengistinbat dari ayat Quran dan hadis yang sahih jika tidak dibantu, tidak disiapkan perangkat oleh ulama. Ada nusoro, ada usul fikih, ada balagho, itu kan perangkat. Cuma kita tidak menjadikan fatwa ulama sebagai tujuan, hanya sebagai perangkat taraje sampai kepada tujuan, yaitu mengistinbat hukum dari Quran dan Sunnah, begitu. Bukan tujuan, tapi perangkat. Kita sangat menghargai ulama. Saya pernah ngobrol dengan orang Tunisia di Mekah. Ketika ngobrol itu, dia mengatakan begini, saya tahu bahwa di Indonesia, Muslim Indonesia, Syafi'iyah kudu itu KBG cenah Syafi'iyah bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Kalau kami Tunisia katanya mazhabnya Imam Malik, Malikiyah gitu. Saya ingat itu, oh iya ya. Kalau menjadi pengikut Imam Syafi'i disebut Syafi'iyah, pengikut Imam Malik, Malikiyah, pengikut Imam Hambali, Hambaliyah, gitu. Pengikut Imam Hanafi, Hanafiyah, pengikut Muhammad, Muhammadiyah. Dari Persis ke mana? Nah, gitu. Waktu itu saya bicara, oh tidak semua Syafi'iyah, saya bilang begitu, kaget ya itu. Contohnya saya, gitu Pak. Kenapa kan kata dia itu wajib bermadhab? Iya, wajib. Kalau wajib itu kan bukan untuk kita saja, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik punya wajib berulang kumpul dari para imam itu. Pertanyaan saya, kalau ini wajib dan para imam pun wajib bermadhab, Imam Syafi'i bermadhab pada siapa? Apa? Imam Malik bermadhab pada siapa? Jadi jempewet dengan jawab sok. Banyak ya wajib berulang kumpul. Kalau wajib semuanya kan? Iya. Termasuk tabi'in, sahabat ya sama, nabi juga. Nah, gitu. Dia balik bertanya, kalau begitu Anda bermadhab pada siapa? Saya bermadhab seperti bermadhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lain, yaitu bermadhab kepada Quran dan Sunnah. Ini dalilnya di surat An-Nisa. Fa in tanazatum bi syai'in farudduhu ila Allah, harus kembalikan kepada Allah dan Rasul. Itulah madhab semua. Nah gitu Pak, satuju teh Pak, balik kana Quran Sunnah teh nganu hesema ikhlas balik, nah gitu Pak. Katos satuju hari balik kana Quran Sunnah mah aya dalil. Satuju ari kudu nuturkeun Rasul mah tah nu hesema ridho nah nuturkeun Rasul. Masih we aya ganyelan. Keun bae Rasul teh nyontohan oge dalus jadi kitu teman. Karena itu Rasul bacakan ayat-ayat ini satu kenikmatan luar biasa. Sebab dalam Quran itu terdapat ayat-ayat sebagai petunjuk bagi manusia. Jika tidak diberi petunjuk dari Allah melalui Al-Quran, pasti manusia dalam kesesatan. Fi dholalin mubin, satu. Makanya dijadikan rujukan itu. Rasul bacakan. Ya tulu alaikum ayatina kata. Dalam surat lain dinyatakan tilka ayatul kitab wa Qur'an mubin. Itulah ayat-ayat Alkitab dan Quran. Kitab yang terisi aturan-aturan
dan sebagai bacaan. Jadi tersirat di sana. Kalau mau tahu aturan-aturan Allah yang ada pada kitab Allah, kudu daek baca Quran gitu kan. Baca kitab itu. Nah, yang membacanya tidak semua juga tidak apa-apa. Ustadzlah bacakan lalu sampaikan istinbat-istinbat. Nah, dalam dialog itu tidak terjadi pertemuan, Pak, sulit. Kalau saya menyatakan yang bisa dijadikan hujah beramal adalah hadis sahih, itu menunjukkan sunnah Rasul kan. Nah, sementara beliau menyatakan doib di hadis dan nyieun mah teu bisa. Itu satu tuh Pak beda betidinya teh saya geus kitu mah Pak. Dan ini juga sudah ditanamkan di umat, di masyarakat itu. Doib di hadis dan yang mata bisa. Ketika saya sampaikan itu hadisnya doib itu ada yang nyeletuk. Kawas bisa nyen hadis gitu. Jadi ini sudah gitu dipagar kelihatannya. Tapi kita jalan masalah. Muncullah waktu itu contoh sholat tarawih 23 dan 11. Saya nyatakan yang sahih yang 11. Yang 23 hadisnya ada. Malah yang 25 ada tapi doib itu. Lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Nah, beliau mengatakan doib juga hadis. Kedua, lebih banyak, lebih baik. Itu cek akal kan? Begitu Pak. Ketika kita sapar sholat duhur lebih baik tam atau qashar? Qashar kan 2 rakaat. Kalau tam 4. Ternyata di sini kan lebih baik qashar, bukan jumlah, Pak. Ya, ini sebagai bandingan. Kedua, saya sampaikan sebagai bandingan saja. Ada 2 sahabat, lalu datanglah waktu sholat. Dua-duanya tayamum. Kemudian salat dua-duanya. Setelah salat berselang waktu mendapatkan air. Yang seorang mengatakan saya akan berwudu dan sholat lagi. Yang seorang mengatakan tidak, saya tidak akan berwudu dan tidak akan sholat lagi karena sudah. Begitu. Berjalanlah dua-duanya. Yang seorang wudu dan sholat lagi, yang seorang tidak. Lalu disampaikan kepada Rasulullah, kepada yang wudu dan sholat lagi, Rasul mengatakan kamu dapat 2 pahala. Sedangkan kepada yang tidak berwudu dan tidak sholat lagi, Rasul menyatakan engkau sesuai dengan sunnah. Banyak mana pahalanya Pak? Mana? Oh Pak. Kalau yang wudu lagi, sholat lagi 2 pahalanya. Dari mana? Pertama, sama-sama kan tayamum. Sama-sama salat, berarti masing-masing dapat 1. Kemudian menemukan air, dua-duanya berijtihad. Yang seorang mengatakan kuring marek wudu salat deui meunang ganjaran dari ijtihadnya. 2 tah. Yang seorang mengatakan saya tidak akan berwudu lagi karena sudah ijtihad juga dapat 1 pahala jadi 2 ewang Pak. Nah, kanu wudu jeung salat deui Nabi mengatakan kamu dapat 2 pahala ya sudah. Tapi yang satu lagi kamu sesuai dengan sunnah. Jadi 3 pahalana karena sesuai dengan sunnah. Ari gawe loban mana? Aya. Gawe mah loban ieu tapi ganjaranana ngan 2. Sedengkeun ieu mah gawena saeutik dibanding jeung nu tadi tapi ganjaran jadi bukan dari jumlah kerja benar gitu aja Pak nantinya. Ya. Bukan dari jumlah pekerjaan tapi benar atau tidak. Gitu. Nah, yang 23 itu kan doib gitu Pak.
Kemudian muncul juga pikiran lebih banyak, lebih baik gitu. Kalau kita kan bukan lebih banyak, tapi sesuai dengan contoh Rasul, itulah yang baik. Selesai sudah dari Muhammadiyah itu Pak yang menilai udahlah. Pokoknya berjalan saja menurut kaidah masing-masing. Ya udah. Cuma ngaherian nu 23 teh 11 hayang ka surga saeutik teuing moal nepi gitu. Saya senyum saja pan 23 ge sarua teu ka surgana loba teuing kaliwat. Tapi bukan dalil Pak, pikiran mah. Akhirnya kata penengah itu geus tong pasea cenah. Sesuai pokokna mah 23 ka surga, 11 ka surga kan beres. Iya, aman. Lalu yang 23 ditanya kumaha mun kitu, jawab nanti baiklah. Ya ke surga baiklah, usaha gitu. Lalu saya ditanya, kumaha mun kitu, 11 ka surga, 23 ka surga, setuju dia bilang. Hanya ka surga teh setuju. Cuma nanti di surga nu 23 ngomong naon cenah. Nyaho nu 11 ka surga mah 11 we ti bareto itu. Ada lain dalil, pikiran. Ya, kita kembali. Ya. Dibaca ayat, kemudian kita dapatkan tuntunan-tuntunan dari Allah. 5 tujuan utama Quran itu. 1, urusan tauhid. Segala akidah diterangkan di sana. Mana yang sahih, mana yang batil. Akidah yang benar, mana yang tidak benar. Nah, di situ dalam Quran itu macam-macam kan. Ada yang mempertuhankan api, matahari, bulan. Ada juga yang mempertuhankan berhala-berhala itu. Lalu Allah terangkan, yang benar adalah la ilaha. Quran itu di situ Pak menjelaskan semuanya. Kemudian juga tujuan Quran adalah menjelaskan tentang ibadah. Dan ibadah ini berfungsi menghidupkan tauhid, menghidupkan iman. Jadi iman atau tauhid tanpa ibadah kering, ibadah tanpa iman tidak bernilai. Itu Pak. Dengan membaca itulah kita dapatkan tuntunan. Dan yang ketiga, Quran itu bertujuan menunjukkan jalan keselamatan dan bagaimana cara menempuhnya. Itu ada dalam Quran. Yang keempat, dalam Quran itu juga ada kisah-kisah orang terdahulu yang bisa diambil ibrah pelajarannya. Ada yang Allah berikan kemuliaan, selamatan dari bencana, ada yang Allah azab. Ini ibrah bagi kita. Dan ada janji baik dan ada ancaman. Itulah tujuan utama Al-Quran. Wa yujakikum, dan kehadiran Rasul ini sebagai satu kenikmatan yang besar untuk mensucikan kamu dari segala yang kotor. Ya. Tazkiyah. Dan Rasul melakukan tazkiyatul aqidah, tazkiyatul ibadah, tazkiyatul muamalah. Ini satu kenikmatan besar yang wajib kita syukurkan. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab dan hikmah. Gitu Pak. Inilah yang dilaksanakan oleh Rasul. Kemudian saya kaitkan dengan bab kurban. Saya awali dengan Quran surat Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Kemudian saya kutip surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan
Lihat kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Nah, begini Bu. Di zaman jahiliyah pun mereka ada rasa terima kasih itu kepada yang kuasa, tapi mereka tidak tahu siapa yang kuasa itu. Lahirlah ya, akidah dari tahayul, yang kuasa itu ini, yang kuasa ini dan seterusnya. Kemudian mereka bentukkan gambaran yang kuasa itu melalui arca patung-patung itu. Ada yang dari batu, ada yang dari kayu. Saya baca dalam kitab, di sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung. Dari yang kecil sampai yang paling besar. Gitu. Tuhan-Tuhan yang digambarkan oleh mereka. Di bawah patung-patung berhala itu ada batu yang menghampar. Tempat mencit atau yang dikurbankan itu. Batu-batu itu disebut musuh, zamannya Ansor. Mereka berterima kasih, tetapi salah caranya. Jika ada unta yang melahirkan, maka anak unta yang pertama itu mereka kurbankan. Mereka sebut faro. Sembelih di batu yang menghampar, getihna dikeceretkeun sakuriling Ka'bah, daging nama dibagikan. Dan ini dipersembahkan untuk berhala. Mereka teriakan dengan menyebut Tuhan mereka. Maka Allah tetapkan ini haram dagingnya, walaupun zatnya halal, kambing, sapi, unta, tetapi cara yang dilakukan adalah cara yang salah dalam akidah syirik. Itu namanya faro. Kedua, ada yang disebut atiro. Atiro itu sembelihan tiap tahun, Pak. Di bulan Rajab, di tanggal-tanggal muda awal bulan Rajab, mereka menyembelih hewan kurban. Mereka persembahkan pula kepada Tuhan-Tuhan mereka. Ini sama masuk pada kategori ma'uhilla bihi li ghairillah haram. Tuh. Ini menyimpang sedikit. Ada seorang ibu, ya, dia dokter ahli hewan, ikut mendengarkan pengajian saya, pengajian ibu-ibu. Selesai pengajian, dia bilang, Pak, boleh saya bertanya? Itu pakai jilbab, kayak Hindu. Biasa di rok, Pak, dari tiup. Saya bilang, silahkan. Pertanyaannya apa? Ringan. Kenapa daging babi diharamkan? Dia ini dokter ahli hewan, Pak. Saya jawab, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma'ila bi ghairillah. Karena diantep pada manyamun. Aku ulang bingung kok Bapak jawabnya begitu. Terus saya jawab, Quran adalah sumber hukum bagi kami. Lain akal, Pak, lain rasa ini. Gitu. Lalu dia bilang, saya kira Bapak akan menjawab haramnya daging babi karena ada cacing pita. Saya ini ahlinya, itu bisa diatasi. Jadi kalau bisa diatasi berarti halal. Nah, itu pikiran, Pak. Makanya saya jawab dengan ayat Quran. Eta marek cocok rek jeung pikiran kitu putusan Allah ya haram ya haram.
Kalau begitu saya nggak bisa apa-apa. Gitu. Saya bilang, nah kalau mau tahu ibu ikut saya lah ngaji gitu. Ya, alhamdulillah Pak terdatang dari. Ya, gitu. Jadi rasa bersyukur dengan pengorbanan ini tidak dihapus, malah sudah dimulai dari anak Adam, sebenarnya sudah. Kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim dan diteruskan oleh kita. Sembelihan yang didasari dengan akidah dan masuk pada bingkai ibadah. Itu kan begitu mereka itu. Hanya caranya. Lalu diarahkan. Pertama ada akikah. Ini sesuai dengan syariat. Kita gunakan nikmat Allah agar menjadi rahmat. Tidak menjadi laknat. Kalau yang tadi kan menjadi laknat. Satu ada akikah. Kaitan dengan anak yang lahir. Jika anak yang lahir laki-laki menyembelih 2 ekor, kalau anak yang lahir perempuan menyembelih 1 ekor. Dan menurut hadis yang sahih disembelihnya hari ke-7 dari kelahiran. Yaumas sabi minal wiladah. Perhitungannya hijriyah. Begitu ada ustaz yang menjelaskan itu. Jadi kalau lahir hari ini jam 7 malam nanti, nah berarti akikahnya hari Senin ya. Kalau lahir jam 5 sore hari ini Ahad, berarti akikahnya hari Sabtu kan hari ke-7. Tapi kalau setelah maghrib hari ini masuknya ke sana kan. Jadi akikahnya hari Ahad. Itu perhitungan hijriyah. Iya. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz katanya boleh akikah hari ke-14, ke-21? Saya jawab yang sahih hari ke-7. Nyadap mau nanya ke bagaimana kalau hari ke-14? Saya jawab hari ke-8 bukan hari ke-7. Kembali dengar 3 lah gitu. Nah itu sembelihan kaitan dengan ibadah. Kemudian ada hadyu bagi yang ibadah haji, kiron, tamattu ya. Saya tidak akan terangkan lah macam-macamnya. Ada juga pikiran karena di Indonesia itu kan butuh dengan daging itu. Sementara yang berangkat ibadah haji berapa ratus ribu. Bagaimana kalau disembelihnya di sini saja di Indonesia gitu, Pak? Hadyu itu ditentukan tempatnya. Itu menang di mana wae. Urusan pemanfaatan terserah mereka juga tahu. Yang ketiga, udhiyah bagi yang tidak ibadah haji seperti kita disyariatkan untuk berkurban. Ya. Menyembelih hewan kurban ditentukan jenisnya oleh Allah, bukan harga. Unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya, bukan harga di sini. Ada juga yang harganya lebih mahal dari kambing, Pak. Dari sapi malah ayam 40 juta tuh, ayam pelung. Boleh tidak dipakai, dijadikan untuk kurban? Gak boleh, kan jenisnya sudah ditentukan, Pak. Bukan urusan harga. Ayah we nu nyeleneh nanyakeun kumaha cenah Ustaz mun menang nganyu. Menang teu kurban bari nganyu. Saya jawab teu meunang kurban ku domba batur. Eta mah merek nganyu krek kontan arti sudah terjadi perpindahan hak milik pek wae atuh ribut. Dua ini saya sampaikan. Kalau kita berkurban, artinya sudah kita serahkan kepada Allah. Jangan merasa punya saya tuh.
Tuluy we ngilu ngatur riweuh gitu Pak. Boleh tidak membentuk panitia? Dulu juga di zaman Rasulullah Ali bin Abi Thalib dipercaya untuk mengurus, silahkan. Dan kita serahkan terserah. Cuma yang kurbannya dibolehkan untuk memakan daging kurban. Pakulu silakan makan, watimu bagikan boleh. Supaya tertib minta pada panitia gitu Pak. Kumaha lamun kurban sapi minta daging domba pek wae diriweuh teh atuh Pak. Terus panitia pek teu naon. Aya nu kurban domba minta daging sapi pek wae, minta cokor sapi pek wae Pak. Nanti kebagiannya sakumaha atuh kumaha panitia we kan sudah menyerahkan. Pangriweuh itu jadi kusut pipiluan ngatur kabeh itu jadi riweuh Pak. Tanu ngariweuhkeun mah kurban ku domba minta ceker 5. Ya. Kemudian ada yang mengupah, menciptakan banyak itu. Saya sarankan di sini yang menyembelih itu harus muslim. Tidak boleh orang kafir, Pak. Kenapa? Dalilnya Rasul ketika menyembelih menyebut nama Allah dan bertakbir. Wa yusammi wa yukabbiru. Maka istinbatnya mesti orang muslim yang menyembelih itu. Nah, gitu Pak. Kalaupun mengupah itu kan ada. Dan tidak boleh dari daging kurban, baik kulit, dagingnya, tulangnya dipakai upah. Kalau mau memberi saja. Niatnya jangan upah. Kalau mau memberi silahkan. Nah, begitulah. Inilah sebagai tuntunan dari Allah melalui Rasulnya ketika kita bersyukur kepada Allah dari hewan-hewan ini. Karena yang sehari-hari kita makan dagingnya, kemudian juga diarahkan sembelihan yang berkaitan dengan taqarrub kepada Allah. Kumaha lamun geus we ka Australia pesen nyaho daging geus dikalengan we di dieu. Boleh tidak? Jawabannya mesti muslim yang menyembelihnya. Ibadah ini ibadah orang Islam. Itu Pak. Ya, jangan sembarangan. Dibikeun ka kafir. Nah, gitu Pak. Atau geus we meuli dagingna bagikeun we ngarah teu repot. Ini mah bukan masalah ngabagikan, itu mah akibat. Tetapi ibadah yang pokok adalah azabku, itu menyembelih. Urusan membagikan silahkan. Tapi yang pokok ini ibadahnya. Sampai juga ditetapkan waktunya. Ada yang menyembelih sebelum sholatin saja oleh Rasul, itu berganti itu. Karena ibadah yang pokok adalah azabku. Membagikan mah itu mah urusan apa namanya, cara ya. Silakan melihat kondisi yang ada, ya begitu. Terakhir pernah ini kejadian di saya dulu, ada orang Kristen Batak ikut kurban, tapi cuman ini nama korban Pak, ngawarung. Karena banyak yang beli, ya saya juga paham itu kenapa itu. Nonton domba 2 baradab Pak. Pak Ustadz, saya ikut korban gitu Pak. Saya cuma bingung ya Pak. Itu ibadah orang Islam. Hari diterima di Kristen, kafir. Hari itu diterima baradab Pak. Cuma saya tidak ngomong begini, nah hari itu orang kafir baradak tak ngomong gitu, saya bantu bahkan deh. Saya terima saja, bukan kurban, karena ini ibadah orang Islam kan, mesti pakai akidah. Ini sebagai hadiah saja, saya terima. Penjitnya iraha, imah Pak, bagikan, saya tidak imah, itu Pak, sebagai pemberian saja. Nah, itulah. Kalau satu keluarga yang kurban 1 orang itu dianggap cukup Pak. Kalau lebih dari 1 orang lebih baik. Jadi kalau 6 orang yang kurban 1 orang, ini yang lainnya yang 5 orang kebagian pahalanya.
kecuali yang tidak setuju. Nah gitu Pak. Bapak kurban satuju sararea menangganyaran kabeh kecuali istrinya nu satuju moal menangganyaran nu satuju mah kitu. Tah ka ibu-ibu kade ulah ngahalangan salaki rek kurban. Kuduna ngadukung gitu kan. Terakhir we mah ka intermezzo mun rek kurban leuwat bikeun duit ka panitia. Mun dingke-engke bisa ngurangan. Domba eta 4 juta HD pisan. Cek ibu tetah kitu Pak ari kurban kudu hangus. Ancan dibelikeun isukna ngobrol deui jeung pamajikan, geuning bapak nu 3,5 juta oge ageung nya 500 tah kurangan. Can dibelikeun keneh isukna ngobrol deui, geuning bapak nu 3 juta oge cekap, tuh nya geus kurangan deui Pak. Ieu mah ka bapak-bapak we khususnya mun rek kurban rek infak tong loba ngobrol jeung pamajikan. Sudah habis waktunya Pak ya. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah bisa berkurban sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang saya sampaikan, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.